Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Siang hari ini kita masih ketemu di materi atau mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita masuk ke materi, kita baca doa bersama. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ya. Laura Melisa, Hadir. Anissa, Hadir. Dewi Marfuani, Hadir. Dia Farida, Hadir. Selvi Febriana, Hadir. Dinda, halaman 20. Ya. Hari ini kita belajar tentang materi adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Ya, seperti yang kita lihat di depan layar ini. Di hari ini kita belajar tentang materi akidah akhlak, tentang adab berjalan, berpakaian, makan, dan Minum. Sebelumnya kita lihat gambar di depan layar ini. Amati gambar berikut dan buatlah daftar komentar dan pertanyaan yang relevan dengan gambar tersebut. Yang pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Bisa dilihat dengan jelas? Bisa. Masuk ke materi. Bapak pengen tanya komentar atau tanggapan kalian perihal gambar yang ada di depan layar ini. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kelompok 1, komentarnya apa tentang gambar di depan layar ini? Kalau menurut pendapat saya, gambar yang pertama di layar tersebut adalah seorang anak yang berjalan melewati orang tua dengan membungkukkan badan. Itu adalah termasuk adab berjalan dalam Islam. Dari kelompok 1. Pendapat saya, gambar yang ada di layar, gambar nomor 2 adalah dua orang laki-laki dan perempuan yang berpakaian rapi dan menutup aurat sesuai dengan aturan Islam. 3 dan keempat, silakan kelompok 3 berikan tanggapannya. Silakan. Pendapat saya, gambar nomor 3 dan 4 merupakan keluarga yang sedang menikmati makanan dan minuman yang diawali dengan membaca doa. Adab makan dan minum. 1. Memuji dan tidak mencela makanan dan minuman. Makanan yang dimakan halal. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Baiklah, itu hasil tanggapan anak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, perihal gambar yang kita lihat di depan layar tersebut, yaitu ada berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Ya, setelah itu kita lanjut ke bawahnya. Itu sebelum kita masuk tentang ada berjalan, makan, dan minum atau berpakaian, kita tahu dulu apa sih pentingnya menjaga adab, baik itu berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Ya, perlu saya jelaskan sedikit perihal materi ini. Nah, yang pertama, Islam mengajarkan adab atau akhlak mulia. Ya, kita lihat di layar. Bagi umatnya melalui pedoman hidup orang Islam, yaitu Al-Quran, hadis, banyak yang diperintahkan agar manusia berakhlak mulia, ya, dengan derajat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang pertama, pentingnya beradab dalam berjalan agar manusia berjalan tidak sembarangan dalam berjalan, baik dengan menggerakkan kaki, menoleh kanan kiri. Yang kedua, adab berpakaian atau penting dalam kehidupan. Ada adat istiadat berpakaian di Indonesia, masing-masing daerah memiliki prioritas yang perlu dilestarikan. Tentang adab berpakaian pun itu diatur dalam Islam.
Makan dan minum juga perlu diperhatikan. Itu ada adabnya masing-masing. Pentingnya adab makan dan minum menurut Islam itu mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang selektif dalam memilih makanan, memikirkan halal dan haramnya. Bisa dipahami? Kita mengetahui tentang pentingnya terhadap adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Masuklah kita ke adabnya, ya. Masuk ke dalilnya. Ya, dalil tentang menjelaskan berjalan menurut ajaran Islam itu terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 7. Ya, menurut Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 51 yang kita lihat di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu kulu min thayyibati amalu sholihatan in ta'lamu wa ta'lim, yang artinya hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Terus dalil-dalilnya yang mendasari tentang adab tersebut, kita belajar tentang teknik atau caranya yang diatur dalam Islam. Yang pertama, tenang dan sopan. Adab berjalan menurut Islam, tenang dan sopan, ya. Badan lurus dan kepala sedikit menunduk, berjalan secara normal, terus menciptakan kenyamanan dalam berjalan, dan selanjutnya sampai tidak mendahului orang lain. Adab-adab makan dan minum itu seperti apa? Satu, sebelum makan dan minum yang harus kita lakukan adalah membaca basmalah. Yang kedua, menjaga kehalalan makanan dan minuman. Yang ketiga, penjelasan di depan layar ini paham ya yang Bapak sampaikan? Paham. Nah, tugas kalian adalah nanti saya bagikan LKPD, itu ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Nanti membuat diskusi per kelompok masing-masing, kita bagi jadi 3 kelompok ini. Setelah itu meringkas atau menyampaikan hasil diskusinya masing-masing per kelompok di depan kelas. Paham ya? Paham. Baiklah, sekarang kita membaca hasil diskusi kalian masing-masing kelompok, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Diskusi kelompok 1 adalah A. Pentingnya menjaga adab berjalan, pakaian, makan dan minum. 1. Pentingnya beradab dalam jalan akan menunjukkan berjalan tidak sembarangan dalam berjalan, baik cara dia menggerakkan kaki maupun badannya. Karena cara berjalan yang baik sesuai anjuran agama tidak akan manusia menjadi orang yang beradab dalam beraktivitas kesehariannya. Diskusi kelompok 2 adalah B. Dalil pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. 1. Dalil pentingnya menjaga adab berjalan terdapat dalam surah Al-Isra ayat 7, yang artinya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan saya Quran surat Al-Isra ayat 7. Hasil diskusi dari kelompok 3. Adab berjalan menurut Islam. 1. Tenang dan sopan. 2. Badan lurus dan kepala sedikit menunduk. 3. Berjalan secara normal. Ya. Baiklah anak-anak, itulah tadi hasil diskusi yang telah disampaikan kawan-kawan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Teman kalian sudah membacakan hasilnya. Itulah kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada siang hari ini, yaitu materi tentang
adab berjalan, berpakaian, makan dan minum menurut Islam. Sebelumnya kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.